Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perintahkan kepada ibu-ibu muadzin masjid sebelum salam segera hadir ke masjid. Namun sebelumnya kita mulai dulu dengan baca surah Yasin dan surah As-Sajdah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur sehingga bisa mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangnya, dan mudah-mudahan kita selalu dapat sehat, kuat, selamat dunia akhirat. Ila hadin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La ilaha illallah
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal atqani fahum muqmahun. Waja'alna min baini aydihim sadan wa min khalfihim sadan fa'awsaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Idh arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridani rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum shay'an wa la yunkidun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dakhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maita ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa
ما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه نهارا فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أنهار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر أمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تتجافى جنوبهم عن
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب أدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في المرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض ثلث فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna fika nafika wa amanika wa jiwarika wa inadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'aini wa dhibaghi wa min syari kulli dhishar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aizna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah subhanallazina biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca selawat Ibu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragha wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholat milata wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin allazi uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragha ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi ragha ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallama radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadati ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natashaffa'u indaka bisolati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiya hajatina fa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta ya Allah ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghitsu ya mughitsu aghithna ya mughitsu aghithna ya mughitsu aghithna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, kesehatan lahir, kesehatan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita diberikan berbagai macam nikmat ya yang tidak terhitung. Terima kasih. Yang tidak terhitung banyak jumlahnya ya. Kita masih merasakan betapa kita bisa bernapas pada hari ini, betapa kita masih bisa beraktivitas, itu semua merupakan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu patutlah kita syukuri dengan senantiasa kita mengucap syukur seperti zikir zikir yang kita baca tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bentuk syukur kehadirat Allah. Berzikir artinya ingat kepada Allah dengan ucapan yang tadi, zikir yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Selain kita melaksanakan sholat 5 waktu, nanti kita pada saatnya Ramadan kita melaksanakan puasa Ramadan, lalu kita berzakat fitrah, itu semua kita bukti bahwa kita ini hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan kita melaksanakan tuntunan beliau, melaksanakan sunnah beliau, itu sudah merupakan keajaiban bagi kita sebagai umat Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bisa kembali bertemu dengan ibu-ibu semua di majelis taklim ini Subul Salam, di masjid yang luar biasa di rumah Allah ini, Masjid Subul Salam yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan langkah kita menghadiri pengajian ini mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan surah Yasin, surah Sejadah, serta salawat dan doa-doa kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat kembali bertemu pada bulan Ramadan, kemudian kita dapat berhari raya Idul Fitri nantinya, kita bisa berkumpul bersama keluarga, mudah-mudahan kita diberikan anak keturunan kita yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan kita kelak diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berapa lama lagi kita menemui bulan suci Ramadan. Kita selalu berdoa di dalam sholat kita, di akhir sholat kita ketika kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh lana ila Ramadan. Nah,
Kita berdoa mudah-mudahan kita dapat diberkahi di pada bulan Rajab yang kemarin, pada bulan Sya'ban ini, dan semoga kita mendapat sampai kepada bulan Ramadan. Ini harapan kita semua, ya Allah, amin. Allahumma amin. Tinggal kalau tidak salah 20 hari lagi, ya Bu. Hari ini 11 Sya'ban. 11 Sya'ban. 10 Sya'ban. Pada Sya'ban ya. Kalau kalender Masehinya itu tanggal 13 kah Ibu, itu 1 Ramadannya? 12 13 Ramadan 13 April. Nah ya, jadi kurang lebih 20 hari lah kita menemui bulan yang luar biasa ya, bulan suci, bulan yang kita nanti-nantikan oleh semua umat Islam ya. Rasulullah SAW pernah berkata, beliau bersabda, andaikan setahunan itu bulan Ramadan semuanya itu sangat diinginkan. Andaikan mulai Januari, Februari sampai Desember ibaratnya tuh Ramadan aja sepanjang tahun, itu senang banget beliau. Ya, kita pun demikian. Ya, barangkali orang Bujul Wadai kan laris setahunan tuh ya. Andaikan ya. Karena bulan Ramadan ini bulan berkah. Berkah kita semuanya ini, Masya Allah. Nah, karena bulan Ramadan ini luar biasa. Pertama, bulan yang berkah. Yang kedua, bulan penuh rahmat, kasih sayang. Yang ketiga, bulan penuh ampunan. Ya, dosa sebesar apapun, setinggi gunung apapun, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi taubatnya itu taubat nasuha. Tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah yang lalu-lalu. Tidak akan mengulangi lagi, kapok sudah ibaratnya bahasa kita. Nah, itu taubat nasuha. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan bulan ampunan. Nah, jadi kita gembira ya, kita wajib gembira dengan kehadiran menyambut bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang dilipat gandakan pahala kita. Ya, sekecil apapun kita bersedekah pahalanya besar. Nah, itu yang kita senangnya dengan bulan Ramadan ini ya. Apakah kita bersedekah dengan uang? Apakah kita bersedekah dengan makanan? Ataukah kita bersedekah hanya dengan air putih biasa? Itu semua pahalanya berlipat ganda ya di bulan Ramadan. Apakah di bulan lain selain Ramadan juga berpahala? Kita bersedekah pasti berpahala, namun tidak berlipat-lipat ganda sebagaimana bulan Ramadan ya. Nah, oleh karena itu pada bulan Ramadan ini, di saat-saat sekarang ini, kita mempersiapkan menyambut bulan suci bulan Ramadan itu dengan berbagai macam persiapan ya. Nah, sungguh merugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak termasuk orang itu diampuni oleh Allah dosanya, dan tidak termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, itu sungguh sangat merugi. Nah, dalam suatu ceramah Buya Yahya, seorang ulama terkenal di Indonesia, beliau menceritakan suatu ketika Rasulullah SAW berada di sebuah mimbar lalu mengatakan kalimat amin, amin. Ya, beliau menyebut amin, amin. Lalu para sahabat ini bertanya, siapa yang didoakan dan siapa yang berdoa? Rasulullah kemudian menjawab, malaikat Jibril itu berkata, orang yang memasuki bulan Ramadan akan tetapi belum diampuni dosanya oleh Allah, sungguh ia adalah hamba yang terkutuk. Nah, lalu kata Nabi mengatakan amin. Nah, nauzubillahi min zalik, kalau di bulan Ramadan ini ya, kalau di bulan Ramadan akan datang ini kita
sangat rugi sekali kalau kita tidak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Nah itu sangat rugi sekali, karena malaikat Jibril tadi berkata demikian. Ujar malaikat Jibril apa? Ujar malaikat Jibril, orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi belum diampuni dosanya oleh Allah, sungguh ia adalah hamba yang terkutuk. Nauzubillah, mudahan kita jangan sampai menjadi orang yang terkutuk. Nauzubillah ya summa nauzubillah. Nah, artinya memasuki bulan suci Ramadan ini nanti kita tidak ada tetap semangat ya, tetap semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala bentuk maksiat ya. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, tentunya kita menyambutnya dengan minimal 2 persiapan. Persiapan lahir dan persiapan batin ya. Monggo ibu sambil minum tehnya, mumpung anget-anget sore-sore ya. Kita tidak lama lagi minum teh siang seperti ini ya, karena kita beberapa hari lagi bulan Ramadan. Mumpung belum puasa, monggo minum. Alhamdulillah. Nah, apakah itu persiapan lahir kita? Maksudnya adalah persiapan lahir kita dengan melihat di sekitar kita dan mencari sebab-sebab yang menjadikan kita dekat dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan lahir itu maksudnya persiapan fisik ya. Nah, persiapan fisik. Sudah sehatkah badan kita ini ya? Adakah kita ini sakit gigi misalkan ya? Nah, contoh saya seminggu yang lalu sakit gigi saya, luar biasa, sakitnya sampai ke sini, sampai ke kepala. Wah, saya bilang nih, kalau saya tidak ke dokter, rugi saya kalau sampai bulan puasa ini saya tidak sampai ke dokter. Jadi saya harus ke dokter. 3 hari yang lalu saya ke dokter, sama tadi malam saya ke dokter. 2 kali saya ke dokter dalam 1 minggu. Lalu gigi saya berubah ini ditambal. Lalu saya kontrol lagi tadi malam. Alhamdulillah hari ini sudah enakan. Nah, sudah bisa menyantap makanan, sudah bisa mengunyah makanan. Alhamdulillah. Ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Nah, lalu berperiksa kita, ayo ibu-ibu yang ada BPJS ke puskesmas, monggo ibu-ibu periksa. Pertama tekanan darah, nah, betensi ya, ke puskesmas. Nah, tangan kanan kah atau kiri? Nah, berapa tekanan? Ibu 150 kata. Berarti harus diturunkan. Berarti kita harus menjaga pola makan. Nah, makan ketimun misalkan ya, diperbanyak sayuran, buah-buahan, kunyit, jahe. Nah, untuk menormalkan tekanan tadi. Nah, tes lagi gula. Ayo ibu, kita tes gula darah. Karena ini kita sudah, apalagi seusia saya di atas 50, wajib dalam minimal per 3 bulan kah, apalagi yang sudah punya misalkan diabetes memang, nah gula, punya pabrik gula dalam tubuh. Wah, saya ini kaya raya kan, saya punya pabrik gula, mantap ya. Saya ini diabetes tahulah, jadi pabrik gula. Periksa gula berapa, normalnya berapa bu kalau gula darah tuh bu? 120, 150. Nah, gula darah 150 ibu normalnya ya. Nah, kita periksa berdebar nih menanti hasil labnya. Pas keluar 300, wow, tinggi kan bu, 300 atau 400, wow, tinggi lagi. Berarti kita harus mengatur pola makan. Nasi secukupnya,
makan lauk secukupnya dan diperbanyak sayur dan buah-buahan. Nah, mumpung masih ada beberapa hari menjelang Ramadan, ayo ibu-ibu kita mulai besok kah atau lusa ke puskesmas memeriksakan diri kita. Tekanan, gula darah, kolesterol, asam urat dan sebagainya. Nah, ya. Atau di puskesmas atau di laboratorium yang langganan ibu-ibu ya. Ini semua dalam rangka kita mempersiapkan fisik kita. Karena puasa Ramadan itu ada puasa fisik ya. Kalau kita sakit, kita tidak bisa berpuasa. Kalau kita sakit, kita tidak bisa melayani memasak makanan anak-anak, tidak bisa bikin kue lumpia, tidak bisa bikin kue ote-ote dan sebagainya, bikin kolak dan sebagainya ya kalau sakit. Maka oleh karena itu kesehatan itu lebih utama. Nah, yang kedua adalah selain fisik kita harus menyiapkan keuangan ya. Nah, alias duit ya. Nah, tentu kita menyiapkan keuangan ini jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Kalau di kantor atau di sholawatan di lain itu ada, mungkin ada di sini saya belum tahu, tabungan Ramadan. Nah, ada tabungan Ramadan. Setiap bulan menabung entah 100, entah 200, entah berapa saja tergantung kemampuan, mulai dari bulan Syawal habis lebaran nabung sampai bulan Sya'ban diambil untuk persiapan belanja di bulan Ramadan. Nah, itu ada namanya tabungan Ramadan. Nah, entah ibu-ibu menabung untuk bulan Ramadan. Kenapa? Karena bila kita bersedekah di bulan Ramadan, maka pahalanya berlipat ganda. Nah, ya. Bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, pahalanya dilipat gandakan, Masya Allah. Selain uang itu kita gunakan untuk keluarga kita, itu wajib menyediakan berbuka dan menyediakan sahur, karena kebutuhan di bulan Ramadan itu biasanya 2 kali lipat dibanding hari-hari biasa. Padahal makannya 2 kali aja dalam sehari. Tapi kenapa Pina membengkak pengeluaran? Oh, karena macam-macam yang dilihat di pasar wadai ya. Ada bingka, amparan tatak, sari pengantin, lumpia, bolu peca, gorengan berbagai macam, banyak di bulan Ramadan. Perut lapar, sore-sore sepertinya semuanya ingin diserbu, dibeli. Wah, punya anak 5, anak pertama maunya bukanya bingka, anak kedua gorengan, anak ketiga kolak, anak keempat bubur kacang, anak kelima mihun umpama. Nah, berarti kan 5 macam menu nih, 5 macam. Itu baru kue, belum lauknya lagi. Ada yang mau sate, ada yang mau ini itu ya, macam-macam. Nah, jadi itu. Tapi ingatlah ibu-ibu, kita berbelanja secukupnya ya, bukan semuanya. Secukupnya. Nah, yakin kalau beli sate 20 tusuk itu oke lah beli. Tapi coba perhatikan yang dimakan kira-kira berapa tusuk tuh. Karena buka puasa air putih dulu sunnah. Ya kan, kurma dulu. Ya kan, kurma. Lalu air putih, lalu air teh. Nah, kurma hitungan ganjil yang sunnah. 1 kah, 3 kah, 7, 5 kah, 7. Biasanya paling 2 atau 3 disunahkan. Saya biasanya 1 aja karena kue yang lain menunggu. Nah, ya.
Lalu minum, karena haus nih minum 1 botol. Lalu teh lagi 1 gelas, diminum juga, dihantam juga tehnya. Lalu ada lagi es cendol, 1 gelas minum. Sampai yang 20 tusuk tuh akhirnya goodbye. Goodbye, tidak tersentuh, mungkin 1 aja yang termakan. Itu karena belanja berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan. Nah, belanjanya semau keinginan hawa nafsu, akan tetapi nafsu makan tidak ada lagi kalau perut sudah kenyang. Yakin saya Bu begitu. Di hadapan kita ini, di hadapan anak kita puasa, biasa anak-anak yang mau ini nih itu, ada mihun, oke. Ada ote-ote, ada lumpia, ada lagi bingka. Ini nih sambil berdoa nih sebelum buka puasa, ya, sambil dengarkan radio, sirine atau televisi. Yakin yang dimakan itu sedikit aja Bu, nggak habis. Nah ini kalau tidak habis itu hukumnya mubazir. Maka mubazir ini disamakan dengan orang yang mubazir itu berteman dengan setan. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Itu dalilnya dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah saudara-saudaranya setan. Nah, jadi siapapun di antara kita tidak mau yang bersaudara dengan setan. Nah, beda halnya kalau sebelum berbuka, kita yuk bersedekah kepada tetangga kita yang hidupnya lebih kekurangan dari kita. Kita kasih, misalkan kita bikin kolak. Nah, kita kasih kolak. Ternyata kita dikasihnya juga dengan bubur kacang hijau. Nah, jadi 2 macam lah menu di rumah. Nah, itu namanya berkah namanya ya. Nah, saling berbagi di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat ganda. Nah, lalu bukan saja kita menyiapkan keuangan untuk berbuka dan bersahur, tapi kita juga menyiapkan keuangan kita untuk bersedekah. 1. Yang kedua untuk berzakat fitrah. Ya, bersedekah kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Ya, bersedekah dengan uangkah, bersedekah dengan makanankah ya. Yang kemudian kita berzakat fitrah. Zakat fitrah itu nanti kita bayarkan lebih afdol itu di awal-awal bulan Ramadan. Jangan kita berzakat fitrah di akhir-akhir bulan Ramadan, kecuali duitnya baru ada di akhir-akhir Ramadan. Tapi kalau persediaan keuangan kita sudah ada di awal-awal Ramadan, yuk kita keluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu hukumnya wajib ya bagi yang kita yang hidup ya. Nah, wajib. Berapakah zakat fitrah? Itu biasa ada surat edaran ketentuannya kalau dinilai dengan uang. Tetapi kalau di berzakat fitrah dengan beras itu lebih afdol, lebih utama menurut mazhab Syafi'i, itu dengan makanan pokok yang kita makan. Karena kita ini makannya beras, nasi dari beras ya, bukan makan beras, maka yang kita zakati adalah beras. Sebanyak berapa kilo? 2,5 kilogram beras. Nah, jadi lebih utama kita berzakat fitrah itu lebih awal bulan Ramadan. Kalau di akhir bulan Ramadan itu kasihan kawan-kawan bapak-bapak yang bertugas sebagai amil zakat di masjid ini. Nah ya, malam lebaran itu harus membagikan, semua harus habis dibagi beras yang dikumpulkan. Kasihan sidin begadang sampai subuh membagi, keliling
dari RT ke RT keliling ya membagi. Nah, tapi kalau lebih awal membaginya tuh juga bisa lebih awal beberapa hari sebelum hari Idul Fitri. Nah, ya. Bolehkah diganti dengan uang? Boleh sekali zakat fitrah diganti dengan uang, boleh, ya boleh. Apalagi misalkan kalau mengantar zakat fitrah itu anggota keluarganya banyak. Misalkan satu orang kepala keluarga, istri 1, anak 5, menantu 3, orang tua juga jumlahnya 10 yang dizakati. Tidak punya mobil, membawa repot, tidak punya mobil, 10 kali 2,5 kilo, berarti berapa tuh? 10 orang kali 2,5 kilo, 25 kilo. Nah, 25 kilo berat terasa. Nah, diganti dengan uang boleh, tapi nilainya nanti menunggu keputusan dari Badan Amil Zakat. Biasa ada surat edaran, ya. Tergantung beras yang dimakan, dikonsumsi. Kalau beras yang dikonsumsi berasnya itu mayas tinggi. Kalau yang dikonsumsi hari-hari berasnya beras Sulawesi misalkan, Raja Lele, seharga itu juga atau di atasnya lagi. Kalau kita mengkonsumsi berasnya beras dari L sana, L ya, saya biasa suka beras dari L karena agak lemah, agak lembek gitu ya. Nah, harganya juga sangat minimalis, terjangkau gitu ya. Nah, tetapi kalau bersedekah, kalau berzakat fitrah, alangkah baiknya berzakat fitrah dengan harga beras di atas dari yang kita konsumsi. Misalkan kita setiap harinya kita membeli beras untuk makanan sehari-hari harga 12.000, maka yang kita zakat fitrah adalah harga beras 13.000. Nah, itu lebih utama. Kalau misalkan ibu-ibu biasa beli beras harga 11.000, maka untuk zakat fitrah yang 12.000 sekilo. Nah, itu lebih mantul lagi pahalanya, lebih banyak lagi pahalanya. Jadi lebih baik lagi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita persiapkan ibu-ibu dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Sudahkah kita membersihkan lingkungan rumah kita? Saya sih sudah, tapi baru sedikit-sedikit. Sudahkah kita membersihkan pekarangan rumah kita? Sudahkah kita membersihkan alat-alat dapur kita menghadapi bulan suci Ramadan ini? Jika belum, yuk kita bersihkan, yuk kita siapkan, ya. Yuk kita keluarkan piring-piring yang bagus-bagus yang ibu-ibu punya, yang biasanya barangkali plastik-plastik aja hari-hari biasa, tapi menyambut bulan suci Ramadan, yuk daripada piring hanya pajangan saja di lemari, kapan lagi dipakai, ya. Kita menghormati bulan Ramadan dengan mulia, dengan yang bagus-bagus, dengan yang baik-baik, ya. Gelas yang dalam lemari yang bagus-bagus keluarin, kita pakai di bulan Ramadan. Baju-baju juga demikian, ya. Baju-baju pakaian kita yang bagus-bagus di bulan Ramadan, yang bagus-bagus, yuk kita pakai di bulan Ramadan. Tarawih di masjid, insya Allah tidak apa-apa, asalkan jaga jarak aja, ya, tidak apa-apa. Jaga jarak, pakai masker, gak apa-apa, insya Allah. Pakai yang bagus-bagus, ya. Bu nyaman bedas terju aja, tarawih nek nyaman dingin ya. Bujur, tapi dasarnya jangan yang robek sana robek sini, ya kan. Yang ada jendelanya di sini.
Iya, daster boleh, tapi yang bagus, yang bersih, yang bersih. Tidak harus baru, tidak. Tapi yang bersih, yang bagus, yang tidak robek. Yang robek Bang, boleh juga dipakai, tapi dijahit dulu. Nah, ya, jahit dulu, ya. Juga jilbab, cari yang bagus-bagus. Bukan untuk pamer, tidak. Tidak untuk pamer. Tapi bukan baju yang kayak gitu kayak pengantin itu tidak. Pokoknya yang istimewa lah ya. Nah, menyambut kita menghargai di bulan suci Ramadan ini ya. Nah, kita keluarkan yang bagus-bagus ya. Apalagi Ibu, mukena. Nah, mukena yang bagus jangan disimpan aja. Untuk apa disimpan? Cil, mukena pian tuh. Gasan sembahyang Idul Fitri aja. Nah, sekalinya Idul Fitri sidin halangan haid. Kada bisa, kada terpakai. Jadinya mukena baru. Nah, jadi mukena baru pakai untuk tarawih, untuk sholat 5 waktu pakai. Sajadah yang bagus yang kita punya saja, tidak harus beli yang baru, tidak. Tapi yang bagus, yang bersih, yang bersih, intinya bersih ya. Yuk kita cuci sejadah, kita cucikan juga sejadah anak-anak kita, cucikan ya. Hambal-hambal di rumah nih laundrykan aja. Pokoknya kita menyambut bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih, dengan lingkungan yang bersih dan sehat ya. Nah, sejadah kita cuci, mukena kita cuci ya. Nah, kita bersih-bersih lah ibaratnya ya, seperti itu. Menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan bahagia. Nah, apalagi songkok anak-anak, opiah ya, cium dulu, harum nggak? Kalau bau molto berarti baru dicuci. Nah, kalau sudah berapa hari nih nggak dicuci, cucikan ya, bersihkan. Baju sholat anak-anak keluarkan untuk dia persiapan di bulan tarawih, di bulan Ramadan. Baju koko suami keluarkan, setrika. Nah, sebelum Ramadan. Nah, apalagi Bu, bantal guling dijamur. Pokoknya kita bersih-bersih lah ya. Mohon maaf nih ibu-ibu, tidak ada maksud menggurui, itu tidak ada. Tapi kita ini ibaratnya saling mengingatkan, saling mengingatkan. Bisa jadi kita ini manusia ini suka salah dan lupa ya. Nah, ibu-ibu yang masih punya anak kecil, yang biasanya itu bulan Lebaran itu baju baru ya, baju baru. Jangan kalau ada uangnya nih, maaf, kalau ada uangnya sekarang, belikan sekarang. Jangan kita belinya nanti pada hari 10 terakhir bulan Ramadan. Jangan. Kenapa? Karena 10 hari bulan Ramadan itu hari-hari yang iktikaf, yang mana kita itu sangat dianjurkan untuk iktikaf, memperbanyak amaliyah ibadah. Jangan kita 10 hari terakhir Ramadan itu sibuk ke mall ya. Nah, namun jika uangnya tidak ada sekarang ya, tidak apa-apa ya, belanjanya di bulan Ramadan ya. Nah, mestinya yang punya toko pakaian itu menyediakan diskonnya itu sebelum Ramadan. Mestinya. Ini salah juga bubuhannya tuh. Inya non muslim Pang. Jadinya kada tahu bahwa 10 hari terakhir Ramadan itu hari-hari yang iktikaf ya, hari-hari yang amaliyahnya kita sangat dianjurkan. Nah, inya kada tahu. Inya non muslim yang punya. Semakin dekat bulan Ramadan, semakin dia diskonnya juga ada.
Nah, ini perlu juga nih disampaikan dengan bosnya. Pian itu memberi diskon sebelum Ramadan. Nah, itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, tinggal bagaimana kitanya saja lagi mengatur keuangan kita, mengatur belanja kita, persiapan kita harusnya di akhir-akhir bulan Sya'ban ya. Akhir-akhir bulan Sya'ban ya. Supaya kita Ramadan itu tidak perlu disibukkan dengan kegiatan fisik yang melelahkan. Nah, supaya kita di bulan Ramadan lebih leluasa kita membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Jikalau rumah kita sudah bersih sebelum Ramadan, lingkungan rumah kita sudah bersih sebelum Ramadan, maka pada bulan Ramadan kita banyak waktu untuk bertadarus, banyak waktu untuk mengaji, banyak waktu untuk beramaliyah ibadah lainnya, sholat duha, sholat tahajud, sholat lainnya ya. Nah, lebih banyak ya. Nah, itu hikmahnya sebenarnya, sehingga kita perlu persiapan di bulan sebelum Ramadan. Selain itu, persiapan lahir adalah kita persiapan batin kita ini. Bagaimana kita persiapan batin kita? Yuk, sebelum bulan Ramadan ini kita banyak beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bermaaf-maafan kepada sesama, khususnya kepada keluarga. Istri bermaafan dengan suami, suami juga minta maaf sama istri. Anak minta ampun dengan orang tua juga memaafkan kesalahan anak. Nah, sesama saudara juga kita demikian, bermaaf-maafan sebelum bulan Ramadan. Sehingga damailah hati ini, tenanglah sudah, tidak ada dosa di antara kita, tidak ada dusta lagi di antara kita. Oh yuk, kayak lagu aja lah, tidak ada dusta di antara kita, jangan ada dusta di antara kita, ujar lagunya Bahari itu, Dewi Yul ya. Lagu Dewi Yul, jangan ada dusta di antara kita. Nah, supaya kita tenang menjalankan ibadah Ramadan. Dengan sesama kita sudah bermaaf-maafan, dengan orang tua kita sudah minta ampun. Berziarah ke makam orang tua juga sudah kita lakukan sebelum Ramadan. Tapi ibu-ibu ingat, berziarah kepada makam orang tua janganlah kita di akhir bulan Sya'ban. Jangan. Kenapa? Saat itulah berkerumun manusia berziarah. Karena rata-rata orang berziarah pasti hari terakhir bulan Ramadan. Isuk Ramadan, hari ini ziarah. Ziarah itu boleh kapan saja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, boleh. Nah, tidak harus sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, tidak. Seminggu sebelumnya yuk kita ziarah dulu ke makam orang tua. Yang dekat, kalau yang jauh apa boleh buat makam orang tua di Jawa sana perlu biaya, tidak ada. Cukup dengan doa arwah saja, atau doa haul pas haul. Yuk kita panggil tetangga-tetangga, kita baca doa arwah ya, lalu kita sediakan makanan secukupnya. Apa yang disedekahkan diniatkan untuk pahalanya untuk almarhum orang tua kita. Nah, seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang bulan Ramadan ini, mensucikan diri. Lalu kita menghindari perbuatan-perbuatan yang mencelakai diri kita, menjadikan dosa buat kita hindari, berbuat ghibah, berbuat ini. Pokoknya kita banyak berdiam aja dah ya sebelum bulan Ramadan ini supaya tidak menambah dosa ya, seperti itu. Kita berkata yang baik saja, lebih kita menekan amarah-amarah, menahan-nahan marah gitu ya. Dan berusaha banyak bersikap sabar ya dalam hidup ini. Sabar, insya Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Allah menyayangi manusia yang sabar, kita yang sabar. Mudah-mudahan kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap sabar kita.
Nah demikian ibu-ibu apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kita saling menasihat, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menasihati dalam kebenaran, kesabaran dan dalam kebaikan. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata saya. Kita akhiri dengan doa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallama radhiyallahu tabarak wa ta'ala an sadati ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.